哎，你好，雷达山见。 Halo guys, kembali lagi bersama Sasa di channel Zai11. Kali ini, Sasa akan menceritakan alur cerita dari film The Captain 2019. Film ini diambil dari kisah nyata yang menceritakan seorang pilot berhasil menyelamatkan penumpang dalam sebuah tragedi besar yang sangat menegangkan. Pesawat yang ia kendarai mengalami sebuah masalah yang sangat serius, hingga pesawat mengalami mati mesin. Jika kalian penasaran tragedi apa yang menimpa pesawat ini dan bagaimana sang pilot menyelamatkan penumpangnya, yuk simak video ini. Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang pria yang sedang mandi dan berlatih menahan napas. Pria ini bernama Liu. Dia seorang kapten pilot. Ya, kapten pilot merupakan seorang pilot yang sudah sangat profesional. Terlihat, ia berpamitan pada putrinya bahwa ia akan bekerja dan akan kembali malam nanti untuk merayakan pesta ulang tahun putrinya. Sebelum berangkat, ia menata dekorasi untuk ulang tahun putrinya. Serasa semuanya sudah beres, Liu pun berangkat bekerja. Liu sampai di Bandara Chongqing, tempat ia bekerja. Sebelum masuk, seorang pilot harus menjalani beberapa pemeriksaan di bandara. Ya, kesehatan seorang pilot merupakan hal yang sangat penting diperhatikan dalam sebuah penerbangan. Jika semua hasil tes normal, maka pilot diperbolehkan untuk menerbangkan pesawatnya. Di bandara, terdapat beberapa staf karyawan yang mempunyai tugas masing-masing. Terlihat, sekelompok meteorologi penerbangan sedang memprediksi cuaca. Hasil prediksi mereka mengatakan bahwa pengaruh pergerakan awan dataran tinggi lebih kuat dari dugaan. Pergerakan awan juga terus meningkat. Hasil dari prediksi mereka kirimkan kepada Biro Manajemen Lalu Lintas dan Admin Penerbangan Sipil. Biro Manajemen Lalu Lintas mengontrol ketinggian pesawat. Berapa meter pesawat harus terbang dengan tenang sudah diatur oleh biro ini. Awan-awan yang tebal mungkin akan mempengaruhi penerbangan. Sekelompok pramugari mulai mempersiapkan diri, menata koper-koper yang ia butuhkan nanti di saat penerbangan. Kapten pramugari mengecek satu persatu dari mereka, mulai riasan, tatanan rambut, sampai ujung kuku sekalipun. Kerapian seorang pramugari harus diperhatikan, terlebih lagi dalam melayani seorang penumpang. Mereka akan terbang dari Bandara Chongqing menuju Bandara Lansa. Rute yang akan mereka tempuh adalah rute dataran tinggi. Ketinggian Bandara Lansa mencapai 2.438 meter. Persiapan sudah mereka atur dengan sangat baik. Sedangkan Kapten Liu dan dua pilot lainnya juga mempersiapkan apa saja yang harus mereka lakukan saat penerbangan nanti. Karena rute yang mereka lalui adalah dataran tinggi, mungkin akan terjadi kekurangan oksigen. Oksigen akan berkurang selama 55 menit. Mereka juga melihat bahwa awan mulai menebal. Melihat awan yang menebal, mereka sangat mempersiapkannya matang-matang. Semua sudah mereka persiapkan dengan sangat matang-matang. Sebelum berangkat, para pramugari dan pilot makan terlebih dahulu. Mereka makan sambil bersenda gurau. Makan sudah selesai dan tiba waktunya berangkat. Terlihat di bandara itu sangat ramai. Para penumpang sedang antri. Ada yang menunggu jam terbang, ada yang sedang membeli tiket, ada yang berselfie ria, ada juga yang menari-nari. Pada intinya, para penumpang sangat senang sekali. Para penumpang dari pesawat yang diterbangkan Liu mulai mempersiapkan dirinya. Koper-koper mulai dicek satu persatu dan dibawa menuju pesawat. Mereka mulai memperlihatkan paspor dan masuk ke lobi penerbangan menunggu pilot dan pramugari datang. Tak lama kemudian, pilot dan para pramugari datang. Mereka sangat senang sekali melihat pilot dan pramugari.
terlihat seorang anak kecil memberikan hormat kepada Kapten Liu. Pilot dan para pramugari mulai masuk ke dalam pesawat. Mereka mengecek satu persatu yang dibutuhkan di pesawat, mulai dari tempat duduk, tempat penyimpanan barang, pintu, lampu, peralatan, dan masih banyak lainnya. Pengawas landas dan Biro Manajemen Lalu Lintas juga melakukan persiapan untuk pesawat Sichuan 8633 yang akan lepas landas. Setelah semua pengecekan dilakukan dan semuanya normal, maka para penumpang disuruh masuk. Kemudian, satu persatu mulai masuk dengan hati yang sangat senang. Pramugari membantu mereka dan melayani mereka dengan sangat baik. 119 penumpang sudah masuk semua dan pesawat siap diterbangkan. Kapten pramugari menyuruh para penumpang untuk mematikan ponselnya karena pesawat sebentar lagi akan terbang. Pengecekan terakhir dilakukan di pintu darurat. Setelah melakukan pengecekan, kemudian pintu-pintu ditutup. Pesawat akan lepas landas. Mesin mulai dinyalakan. Kapten meminta izin untuk melakukan landasan pacu. Landasan pacu diizinkan dengan tinggi 150 meter. Dan pesawat pun mulai terbang dengan perlahan. Pesawat mereka selalu diawasi oleh Biro Kontrol Lalu Lintas. Dan mereka selalu berkomunikasi dengan Pusat Komunikasi Penerbangan. Kemudian, pesawat naik dengan ketinggian 3.900 meter. Penumpang di pesawat terlihat sangat tenang. Kemudian pesawat naik di ketinggian 7.200 meter dengan kecepatan 859 km per jam. Pesawat mulai terjadi guncangan karena menabrak gumpalan awan. Kemudian mereka naik di ketinggian 9.800 meter dengan kecepatan 752 km per jam. Guncangan terus terjadi. Kemudian pesawat kembali normal tanpa ada guncangan. Kapten bercerita kepada teman di sebelahnya bahwa nanti malam akan ada perayaan ulang tahun untuk anaknya yang masih berusia 6 tahun. Kemudian, pramugari memberikan makanan dan minuman kepada para penumpang. Pramugari melayani mereka dengan setulus hati. Pilot cadangan keluar dari ruang kemudi karena tugasnya hanya di saat landasan saja. Di ruang kemudi sudah ada 2 pilot, kapten yang mengemudi pesawat dan seorang wakil pilot. Kecepatan pesawat bertambah menjadi 835 km per jam. Para penumpang menikmati makanan mereka dengan sangat tenang. Kapten Liu dan wakil pilot berbincang-bincang. Kapten Liu menceritakan pengalamannya dalam dunia penerbangan. Mereka menikmati penerbangan tersebut. Pesawat tetap normal dengan ketinggian 9.800 meter dan dengan kecepatan 840 km per jam. Tiba-tiba kaca pesawat retak, mungkin karena suhu yang terlalu ekstrim. Mereka mulai melapor ke Biro Lalu Lintas bahwa terjadi masalah pada pesawatnya. Biro Lalu Lintas menyuruh untuk sedikit menurunkan pesawatnya menjadi 8.400 meter. Kapten memberitahu bahwa kacanya retak. Kemudian Biro menanyakan apakah Kapten akan berputar kembali menuju Bandara Chongqing. Tapi Kapten memutuskan menuju Chengdu karena bandara terdekat adalah di Chengdu. Dan kaca pun pecah. Kemudian wakil pilot bertaruh nyawa menghalangi angin yang masuk. Pesawat mulai berguncang dengan dahsyat. Pramugari menyuruh para penumpang untuk berpegangan erat. Pilot cadangan ingin masuk ke ruangan pilot dan ingin memastikan apakah yang terjadi. Namun, pintu tidak dibuka dan tidak ada respon dari Kapten Liu dan wakil pilot. Para penumpang mulai panik karena guncangan semakin kuat sampai pramugari terpental dan terjatuh. Pramugari menyuruh penumpang untuk memakai masker oksigen karena angin sangatlah kencang dan udara sangat dingin sehingga sangat sulit untuk bernafas.
Pesawat mulai diturunkan dengan tingkat penurunan 2.943 km per jam. Biro lalu lintas mulai panik karena melihat penurunan tidak wajar pada pesawat Sichuan 8633. Pesawat terus turun menukik dan hampir terjatuh. Namun, pilot berhasil menstabilkan pesawat itu. Wakil pilot sudah tak kuasa untuk menahan angin masuk. Karena tidak ada yang menahan, maka angin masuk ke dalam pesawat dengan sangat kencang. Pilot cadangan berusaha menuju ruangan kemudi. Dengan bantuan para penumpang, akhirnya pilot cadangan berhasil masuk ke dalam ruang kemudi. Kemudian, ia memakaikan helm oksigen kepada Kapten Liu dan wakil pilot. Semua biro lalu lintas fokus pada pesawat Sichuan 8633. Mereka mulai melakukan komunikasi pada biro lalu lintas Bandara Chengdu bahwa pesawat Sichuan 8633 akan mendarat darurat di Bandara Chengdu. Para biro Bandara Chengdu mulai mempersiapkan laporan darurat ini. Mereka menunda keberangkatan pesawat selanjutnya karena pesawat Sichuan 8633 akan mendarat di Bandara Internasional Hengliung Chengdu. Mereka melakukan persiapan. Beberapa petugas pemadam dikerahkan. Beberapa ambulan juga dipersiapkan. Beberapa polisi juga turut mengawal. Beberapa pesawat tempur diterbangkan guna untuk mencari tahu posisi pesawat Sichuan 8633. Mereka memperkirakan 25 menit lagi pesawat akan mendarat di Bandara Internasional Chengdu. Sin berpindah di pesawat. Kapten pramugari mulai mengecek keadaan satu persatu dari pramugari bawahannya. Pramugari nomor 5 ternyata tidak sadarkan diri. Temannya mulai menyadarkan dan ia mulai tersadar. Ia mulai bangkit. Tekanan udara berkurang. Mereka mulai kekurangan oksigen. Untuk mendapatkan oksigen, maka pesawat harus turun di bawah 3.000 meter. Berita tentang pesawat Sichuan 8633 mulai menyebar di dunia maya. Pesawat Sichuan 8633 keluar dari jalur dan kehilangan kontak dengan dataran. Hal ini membuat panik orang-orang terdekat dari para penumpang. Pesawat harus menempuh jarak 180 meter lagi untuk sampai di Bandara Chengdu. Namun naasnya, di tengah perjalanan menuju Chengdu, ada awan tebal hitam dan sambaran petir. Ini menandakan akan terjadi badai. Biro lalu lintas tidak bisa melakukan apapun. Semua tergantung pada pilot. Melihat adanya badai, Kapten Liu berbalik arah membelokkan pesawatnya. Namun, ia hanya berputar-putar saja di depan badai itu. Semua penumpang sangat panik. Mereka berpikir bahwa akan mati. Ada satu penumpang memberontak, menambah kekacauan di pesawat itu. Singkat cerita, Kapten Liu teringat akan putrinya. Ia meneteskan air mata. Pilot lainnya memberikan semangat padanya. Dan akhirnya, Kapten Liu memutuskan menerjang badai itu. Karena, jika ia berbalik arah kembali ke Bandara Chongqing, maka bahan bakar tidak mencukupi. Pesawat mulai masuk ke dalam badai. Terjadilah guncangan yang sangat dahsyat. Barang-barang yang ada di tempat penyimpanan mulai berjatuhan. Penumpang sangat panik. Namun, Kapten Liu terus berusaha sekuat tenaga demi menyelamatkan ratusan nyawa. Sinyal mulai tidak ada. Para biro lalu lintas kehilangan jejak pesawat itu. Mereka mulai memanggil dan memastikan komunikasi lancar. Namun sayangnya, komunikasi juga terputus. Setelah melewati badai, pesawat juga harus melewati pegunungan es yang amat tinggi. Ia berhasil melewatinya. Dan jaringan kembali terhubung dengan biro lalu lintas. Pesawat hampir sampai di Bandara Chengdu. Para biro lalu lintas Chengdu
mulai mempersiapkan pendaratan pesawat itu. Para ambulan dan pemadam menyambut kedatangan mereka. Roda pesawat mulai diturunkan. Pesawat juga mengalami kelebihan beban, sehingga pesawat turun dengan sangat cepat. Orang-orang yang ada di bawah juga panik. Para penumpang disuruh untuk membungkuk dan merapatkan kaki demi keselamatan mereka, karena sebentar lagi pesawat akan mendarat. Orang-orang yang ada di bawah hanya bisa berdoa, semoga pesawat bisa berhasil mendarat dengan selamat. Pesawat mendarat dengan kecepatan 287 km per jam. Namun sayangnya, katup pembalik sudah tidak berfungsi, sehingga sangat sulit untuk mengurangi kecepatan. Hanya remlah satu-satunya yang mereka andalkan. Pesawat sudah hampir mendekati ujung landasan pacu, tetapi pesawat masih belum bisa dihentikan. Ketiga pilot bekerjasama untuk mengerem agar pesawat bisa berhenti, dan akhirnya pesawat pun bisa berhenti. Para penumpang, pramugari, dan pilot merasa sangat senang karena bisa selamat dan mendarat dengan sempurna. Para biru lalu lintas juga sangat senang karena pesawat berhasil mendarat dengan selamat. Kapten Liu meminta maaf kepada penumpang karena tidak bisa membawa mereka ke Bandara Lansa. Kapten Liu hanya bisa melakukan pendaratan darurat di Bandara Chengdu. Penumpang sangat berterima kasih kepada pilot dan juga para pramugari karena bisa mengendalikan pesawat dengan sangat baik. Para penumpang mulai turun dari pesawat dengan perasaan terharu dan bangga. Mereka menunggu Kapten Liu turun. Mereka ingin berterima kasih kepada kapten. Wakil pesawat mengalami lebam di matanya karena kejadian itu, dan salah satu pramugari sedikit mengalami cedera akibat benturan. Semua sudah turun dari pesawat, tinggal kapten yang belum turun. Ia masih merenung dan tidak percaya dengan apa yang barusan ia alami. Kemudian, kapten turun. Semua berterima kasih kepada kapten karena telah menyelamatkan ratusan nyawa. Saat malam tiba, kapten pulang ke rumah dan disambut oleh keluarganya dan sejumlah tamu pesta ulang tahun anaknya. Kapten Liu merasa sangat senang bisa merayakan pesta itu dan membuat anaknya bahagia. Keesokan harinya, para penumpang pesawat Sichuan 8633 diterbangkan menuju ke tempat tujuan di Lansa dengan selamat. Dan film pun berakhir.